Bab 15. Selamat tinggal. Marva memasuki kamar anak-anaknya, karena saat memasuki mansion, dia mendengar suara tangis anaknya yang begitu kencang. "Kenapa dengan anak-anakku?" tanya Marva pada seorang pelayan yang sedang berusaha menenangkan si kembar. "Tidak tahu, Tuan. Sejak tadi siang mereka terus menangis." "Lalu kemana mamanya?" "Kami sudah menghubungi Nyonya Viola dan Nyonya Delia, sekarang masih dalam perjalanan pulang." "Cak, maksudku di mana Ray?" Para pelayan itu saling pandang. "Seharian ini kami tidak melihatnya, Tuan." Marva langsung mengambil alih si kembar. Dia menggendong keduanya sekaligus. Tangisan si kembar mulai memelan, meski masih menangis. "Ikut aku," perintahnya pada salah satu pelayan. Marva menuju kamar Ray dan langsung menyuruh pelayan membukanya. Ray. Marva ke kamar mandi, tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi tunggu. Mengapa kamar ini terlihat sunyi? Kamar ini seperti kamar baru yang tidak pernah ditempati. Marva membuka lemari Ray, dilihatnya baju-baju Ray masih ada, tapi yang dia belikan saja. Sedangkan barang-barang yang memang milik Ray sudah tidak ada lagi. Marva lalu berlari menuju halaman samping. Sesampainya di sana, dia melihat tidak ada lagi sepeda merah itu. "Marva, kenapa kamu lari-lari seperti itu? Nanti si kembar jatuh," teriak Franz, namun tidak dihiraukan oleh Marva. Marva kembali ke kamar Ray. Franz, Charles, Delia, dan Viola saling pandang. Di kamar Ray, Marva memeriksa semuanya. Sepatu, tas, perhiasan, ATM, kartu kredit, uang bahkan ponsel yang pernah Marva berikan, semuanya masih ada di dalam laci. Ada secarik kertas yang ditinggalkan, lalu Marva membacanya. "Kak Marva, aku pergi, aku titipkan anak-anakku pada kalian. Tolong cintai mereka dengan tulus tanpa cacat saat kalian mengingat siapa ibu kandung mereka. Aku sudah memenuhi kewajibanku untuk memberikan kakak keturunan. Aku tidak akan membawa apa-apa, baik yang kakak berikan atau yang Tuan Franz tawarkan, karena jika aku mengambilnya, aku merasa bahwa aku telah menjual anak-anakku hanya untuk jaminan hidup yang lebih enak. Cukup aku saja yang menjual diriku untuk kesembuhan nenek, jangan anak-anakku. Aku cukup sadar diri untuk pergi dari sini sebelum kalian yang memintanya, meskipun tentu saja, aku sangat berat meninggalkan si kembar. Salam sayangku untuk si kembar. Terima kasih atas semuanya." Pandangan mata Marva terlihat nanar, ditatapnya wajah si kembar yang masih menangis meski pelan. "Karena inikah kalian menangis sejak tadi? Karena mama kalian pergi?" Begitu juga dengan Franz, yang sedang membaca surat yang diselipkan melalui celah di bawah pintu ruang kerjanya. "Tuan Franz, aku pamit. Aku sudah memenuhi kesepakatan kita untuk memberikan Anda cicit, bahkan 2 sekaligus. Tolong jaga anak-anakku, meskipun tanpa aku meminta, aku yakin Anda akan menyayangi mereka, karena mereka adalah alasan Anda mempekerjakan aku. Aku tidak akan membawa apapun yang Anda tawarkan, karena aku tidak ingin menjual anak-anakku agar bisa hidup mewah. Cukup aku menjual diriku untuk kesembuhan nenek, dan aku tidak ingin melakukan kesalahan yang kedua kalinya. Tolong jangan berprasangka buruk. Di kemudian hari, aku tidak akan menuntut apapun dengan alasan tidak mengambil apa-apa dari kesepakatan itu saat ini. Jika Anda tidak sudi untuk mengambilnya kembali, Anda bisa menyumbangkannya ke panti jompo atau panti asuhan. Maaf jika aku pergi dengan cara seperti ini, aku hanya ingin pergi dengan sisa harga diri yang kumiliki, sebagai seorang perempuan yang pernah menjual diri untuk kesembuhan nenek yang sangat dia sayangi. Aku pamit." Franz menghela nafasnya, kembali dipandanginya surat dari Ray dan semua hal yang akan dia berikan pada Ray yang ada di atas meja. Franz dan Marva berjalan lalu bertemu di ruang keluarga. Mereka melihat surat di tangan masing-masing, lalu tanpa berucap, Marva mengambil surat itu dari tangan kakeknya, dan Franz pun mengambil surat dari tangan Marva.
Beberapa bulan kemudian, Ray melihat rumah yang selama beberapa bulan ini dia tempati. Dia sudah mengurus beasiswanya dan akan segera pergi. Tidak banyak barang yang dibawanya, hanya tas sekolah yang dulu pernah dibelikan Freya untuknya. Selama beberapa bulan ini, dia sudah cukup mengumpulkan uang tambahan, selain uang yang dia anggap sebagai gaji saat memasak di rumah keluarga Arturo yang dia dapat dari Marva. Selama beberapa bulan ini, dirinya juga selalu sembunyi-sembunyi jika keluar rumah. Untung saja ada dokter Agam yang selama ini membantunya. Dokter Agam akan membawa kue-kue yang Ray buat untuk dijual di kantin rumah sakit, atau jika ada yang mau memesan kue dalam jumlah yang banyak, maka dokter Agam akan memberikannya kepada Ray. Freya, aku pergi. Semoga suatu saat nanti kita bisa bertemu kembali. Jaga dirimu baik-baik. Ray mengunci pintu rumah kontrakannya. Dia bingung harus dikemanakan kunci itu. Apakah menitipkannya di tetangga atau menyembunyikannya di bawah pot kecil? Apa akan aman? Atau membawanya bersamanya? Selama beberapa bulan ini, tidak ada yang menagih uang kontrakan padanya. Jika dihitung secara keseluruhan sejak dia dan neneknya pindah ke rumah ini, itu sudah 1 tahun lebih, dan sama sekali dia tidak pernah membayar uang kontrakan. Berapa lama Freya membayar uang sewanya? Akhirnya Ray memilih untuk mengantonginya saja. Toh nanti jika pemiliknya datang, dia bisa membobol pintunya dan mengganti dengan kunci yang baru. Tapi kalau Freya yang datang bagaimana? Dia jadi bimbang kembali. Bawa sajalah. Ray menarik koper kecil dan tas Freya di punggungnya. Ray berjalan sambil melirik kiri kanan, menunggu taksi. Teriaknya saat ada yang memegang pundaknya. Ya ampun, Dokter Agam. Kaget aku. Maaf ya, sudah membuat kamu kaget. Ayo aku antar. Ray lalu masuk ke dalam mobil Dokter Agam. Dokter Agam memang tidak tahu di mana tujuan Ray pergi sebenarnya. Di perjalanan, Ray menangis tertahan. Selama beberapa bulan ini, dia selalu menangis merindukan anak-anaknya. Waktu yang sangat singkat untuk kebersamaan mereka. Dokter Agam melihat itu, namun tidak berkata apa-apa. Selama beberapa bulan ini, dia bisa menarik kesimpulan bahwa hidup gadis itu sangat berat, meski Ray tidak pernah menceritakan apapun. Tanpa terasa mereka tiba di tempat tujuan. Ray mengusap air matanya, lalu turun dari mobil disusul oleh Dokter Agam. Dokter Agam mengeluarkan koper dari dalam bagasi. Ray, ini untuk kamu. Dokter Agam memberikan beberapa lembar uang untuk Ray. Jangan repot-repot, Dok. Sudah ambil saja. Buat tambah-tambahan kamu di sana nanti. Melihat di mana mereka berhenti saat ini, Dokter Agam bisa sedikit menarik kesimpulan. Ayo ambil, jangan menolak rejeki, ucap Dokter Agam dengan senyuman tulus. Akhirnya Ray mengambil uang itu. Semoga kamu baik-baik saja di sana, dan kuliah kamu berjalan dengan lancar. Jadilah arsitek yang hebat. Ray mengangguk, air matanya kembali menetes karena rasa haru. Aku pergi dulu, Dok. Ray mulai melangkah meninggalkan Dokter Agam. Namun baru beberapa langkah, dia kembali menghampiri Dokter Agam dan langsung memeluk dokter itu. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih atas bantuan dokter selama ini. Dokter juga, jaga diri dokter baik-baik. Jadilah dokter yang baik. Dokter Agam membalas pelukan Ray, lalu mengusap kepala Ray dengan lembut. Selamat tinggal, Dok. Semoga kita bisa bertemu lagi. Dokter Agam mengangguk. Ray kembali melangkah, tidak lagi menengok ke belakang. Bunda pamit, jaga diri kalian dan berbahagialah selalu. Selamat tinggal Raine. Ray memandang sekitarnya, ada perasaan cemas menyelimuti hatinya selama 1 minggu ini. Dia berada di tempat yang asing dan tanpa ada siapapun yang dia kenal. Apa dia akan kuat dan tetap bertahan? Nenek, doakan Ray. Ray berusaha mencari pekerjaan, tapi tentu saja itu sangat sulit.
Rei berjalan sambil melamun menuju kampusnya. Tahun ajaran sebentar lagi mulai, mungkin ada baiknya dia memahami lebih banyak tentang kampus ini. Rei memandang gedung fakultasnya. Fakultas Kedokteran, Cambridge, Inggris. Ya, dia benar-benar mengubah pilihannya. Melepas impiannya untuk menjadi seorang arsitek. Cita-cita yang sudah ada sejak dia masih kecil, membuat rumah yang layak untuk neneknya. Tapi sekarang sudah tidak. Neneknya sudah tidak ada lagi rumah impian. Memangnya dia mau tinggal bersama siapa? Bahkan dia sudah berpisah dengan si kembar yang menggemaskan. Tinggal di negara orang juga tidak menjadi pilihannya dulu. Semua berubah sejak neneknya pergi, semakin berubah sejak dia berpisah dengan si kembar. Dia ingin pergi jauh dari keluarga Arturo. Melupakan mereka, seperti mereka yang tidak mungkin menganggapnya ada. Dek. Jantungnya berdetak kencang saat dia melihat seseorang. Seseorang yang selalu ada dalam pikirannya. Dengan suara bergetar, dia memanggil orang itu dan berlari ke arahnya. Dia tidak ingin kehilangan orang itu lagi. Freya. Freya menoleh dengan perasaan kaget. Rei bisa melihat wajah cemas pada gadis itu. Apa Freya tidak suka bertemu dengannya? Apa dia takut Rei akan menyusahkannya lagi? Kamu. Aku Rei, Kirei. Kirei. Freya terlihat bingung, setahu dia namanya bukan Kirei. Reinata Kirei. Kamu bisa memanggil Kirei. Oh. Freya tersenyum mengerti. Kamu di sini juga. Kuliah. Tanya Freya. Sebelum Kirei menjawab, ada lagi yang memanggil Freya. Freya. Freya menghela nafas melihat siapa yang memanggil. Kirei tahu siapa mereka. Nania, Aruna, dan Nuna. Nuna. Bukankah Freya dan Nuna sudah tidak akur? Pikir Rei. Kalian juga di sini? Tanya Freya. Mereka bertiga mengangguk, dengan wajah yang terlihat sedih, kesal, bahagia, khawatir. Sebenarnya ada apa dengan mereka berempat? Lagi-lagi Kirei bertanya dalam hati. Kita cari kafe saja, ucap Freya. Seperti biasa, dia memimpin berjalan. Aura pemimpinnya memang sangat besar. Di kafe, Freya meminta mereka untuk tidak lagi memanggil dia dengan Bama Freya, tapi Naya. Begitu juga dengan Nania, Aruna dan Nuna yang Freya suruh ganti nama panggilan. Sama seperti aku, yang tidak ingin lagi dipanggil dengan nama Reinata, meskipun masih sama-sama Rei. Naya lalu mengambil laptopnya, dan menutup akses mereka hingga tidak ada yang melacaknya. Bisakah kamu juga menyembunyikan aksesku? Mereka berempat melihat Kirei. Freya menatap Kirei dengan penuh tanda tanya. Kamu tidak terlibat kejahatan, kan? Tanya Naya. Tidak, jawab Kirei cepat. Sebenarnya aku melakukan kejahatan, yaitu meninggalkan kedua anakku yang masih bayi. Baiklah, aku akan menyembunyikan datamu. Kirei tersenyum lega. Sungguh, dia bahagia karena sekali lagi Freya datang di saat dirinya benar-benar bingung dan takut. Oh ya, jadi kamu benar-benar akan menjadi arsitek, ya? Tanya Freya. Aku melihat banyak buku arsitektur dulu di tempatmu, lanjutnya. Tidak. Aku mengambil jurusan kedokteran. Benarkah, tapi kenapa mengubur impianmu? Impian itu harus diraih, jangan mudah melepaskan meski kamu harus terjatuh berulang kali. Meski kamu harus berkorban banyak hal, teruslah berusaha menggapainya. Freya terlihat berambisi dan juga sedih dengan perkataannya. Kirei tidak menjawab, namun mereka berempat bisa melihat kesedihan di wajah gadis berwajah sendu itu. Terus, nenek kamu bagaimana? Siapa yang menjaganya kalau kamu di sini? Nenek sudah meninggal saat aku masih sekolah. Naya, Monique, Leta dan Zilda diam, mereka terlihat ikut bersedih. Ya sudah, sekarang ada kami. Kalau ada apa-apa, cerita saja pada kami, sebisa mungkin kami akan membantu, ucap Naya. Inilah yang Kirei suka dari Freya. Freya, Naya tidak pernah banyak bertanya tapi banyak membantu.
Naya juga akhirnya mengajak Kirei tinggal bersamanya. Keempat gadis itu sangat baik pada Kirei. Ternyata mereka sangat baik. Dulu aku mengira mereka sombong dan jahat, juga tidak mau berteman dengan gadis miskin seperti aku. Ternyata aku salah. Aku bersyukur bisa bertemu dengan mereka di sini, aku jadi tidak merasa sendirian. Mereka tiba di tempat tinggal Naya. Rei terpana melihat tempat ini. Benarkah Freya tinggal di sini? Sebenarnya, siapa Freya ini? Seorang pria tampan sedang menggendong anak laki-lakinya yang sedang memegang mainan. Anak itu tidak mau digendong oleh siapapun. Sekarang adalah hari ulang tahun Radi dan Raine yang pertama. Keluarga besar sudah berkumpul. Kakek nenek, opa oma, para om tante dan sepupu-sepupu duduk di taman belakang membentuk lingkaran. Semua terlihat ceria, hanya ada dua orang terlihat lesu. Marfa, Arbi, Iqmal, Vian, dan Marcel duduk sambil berbicara, dan yang terlihat lesu itu adalah Marfa dan Arbi, yang sama-sama menggendong anak laki-laki mereka. Pokoknya aku akan mencari Freya, mau ke ujung dunia pun, aku akan mencarinya. Dia memeluk Ciro dengan posesif, seolah takut kalau anaknya itu juga akan pergi meninggalkannya. Mereka melihat wajah Arbi yang dingin. Tidak ada lagi senyum di wajahnya kecuali untuk anaknya. Tapi kalian enggak tahu bagaimana rasanya ditinggalkan istri. Ujarnya dengan kesal. Kata siapa aku enggak tahu. Aku juga ditinggalkan istriku, dan aku tahu bagaimana rasanya, ucap Marfa. Mereka langsung menoleh ke arah Marfa. Memangnya Viola pergi kemana? Viola. Iya, kalau dipikir-pikir, aku dari tadi tidak melihat dia, kata Iqmal. Viola di kamar mandi. Arbi yang duduk paling dekat dengan Marfa langsung menoyor pria itu. Ditinggal ke kamar mandi saja kayak ditinggal ke dunia lain. Kalau Viola pergi tanpa jejak seperti Freya, baru kamu boleh frustasi. Ucap Arbi dengan ketus. Marfa tersadar dengan ucapannya. Dia melihat kakeknya dan kedua orang tuanya yang melihat dia dengan tatapan tajam. Tidak lama kemudian Viola datang. Dia mengambil alih Raine dari tangan Delia dan duduk di sebelah Marfa. Arbi memandang Radi, Raine, Marfa dan Viola bergantian dan itu cukup lama. Kenapa sih, melihat mereka sampai begitu banget? Mereka kembar, kan? Tanya Arbi. Ya iya, lah. Segala nanya lagi. Jangan-jangan mereka tertukar. Sembarangan. Ketukar dari mana, coba? Yakin enggak ketukar? Cek, jangan bikin kesal, Sejak ditinggal sama Freya, Arbi memang sangat menjengkelkan. Jangan panggil aku atau Arbi. Panggil aku Erlangga, ngerti enggak, sih? Ya kan belum biasa. Biasakan makanya. Sudah 1 tahun juga. Sudah, jangan pada ribut. Aku yakin, Radi bukan anak kamu, Mar. Anak aku, sialan. Berarti kamu selingkuh. Dek. Maksudnya apa? Jangan sembarangan. Ketukar enggak, selingkuh enggak. Berarti bukan anaknya Viola. Dek. Jangan asal kamu kalau bicara. Atas dasar apa kamu bicara begitu? Viola terlihat sangat marah. Coba kalian lihat, Raine mirip sama Marfa. Nah Radi, mirip sama siapa coba? Tetangga. Anak tuh kalau enggak mirip sama mamanya ya mirip sama papanya, ya kalau enggak mirip kakek nenek om tante yang masih ada hubungan keluarga, jadi kalau Raine mirip sama ayahnya, Radi mirip mamanya, dong. Tapi gak mirip sedikit pun tuh sama Viola, berarti Viola bukan anak Viola. Dek. Entah jantung siapa yang berdetak sangat cepat saat ini. Mereka mendengar perkataan Arbi yang tidak ingin dipanggil Arbi, tapi Erlangga. Mereka lalu memperhatikan wajah Marfa, Viola, Radi dan Raine. Benar juga apa yang dikatakan Erlangga. Lihat dong Ciro, wajahnya mirip aku dan Freya. Pintar banget kan dia, masih kecil sudah adil. Enggak mau pilih kasih. Mirip Dedi mominya.
Orang-orang juga langsung tahu kalau dia anak kami, tanpa harus bertanya. Dia enggak mau bikin orang tuanya sedih kalau mirip salah satunya saja, takut enggak diakui. Erlang berkata dengan bangga, namun sesas kemudian wajahnya terlihat sedih. Ciro enggak mau aku melupakan Freya. Wajahnya akan selalu mengingatkan aku pada Freya. Pria itu mengusap ujung matanya yang sudah basah. Arlan dan Elia sedih melihat anaknya yang seperti ini. Tes DNA, sana. Kata Ardi lagi. Sebenarnya, hentikan, Marva. Putus Franz sebelum Marva membeberkan semuanya. Tapi, cukup. Enggak perlu dijelaskan, orang pintar juga tahu dan bisa menilai. Dan beruntungnya aku orang pintar, jadi enggak bisa dibodoh-bodohi. Sekali lagi Erlang berkata. Suasana menjadi tidak enak. Pria yang sudah memprovokasi suasana itu terlihat santai tanpa merasa bersalah. Dia mengecup-ngecup pipi Ciro. Viola mengepalkan tangannya. Inilah yang dia takutkan. Keluarga saja sudah seperti ini, bagaimana nanti kalau orang luar tahu? Ray melamun, dia teringat 1 tahun yang lalu. Saat itu Ray juga sedang melamun di depan balkon apartemen. Flashback on. Ray memikirkan banyak hal. Tentang Freya, juga tentang anak-anaknya. Banyak hal yang dia tidak tahu tentang gadis itu. Ray ingin bertanya, tapi takut. Dia tidak ingin bersikap seolah mencampuri urusan adik kelas yang kini menjadi sahabatnya, juga yang selalu menolongnya. Ray juga teringat dengan anak-anaknya. Bagaimana keadaan mereka? Ray menangis di keheningan malam. Keesokan paginya, Ray sudah berkumpul di ruang makan bersama Naya, Leta, Monique dan Zilda. Naya menatap Ray, menghela nafas sesaat lalu memulai pembicaraan dengan Ray. Ray, ya, sebenarnya, masalah apa yang kamu hadapi? Apa? Tidak ada. Jangan bohong. Apa yang kamu tutupi dari kami? Itu hanya perasaan kamu saja. Kenapa kamu malah menjadi dokter? Bukankah kamu seharusnya menjadi arsitek? Belum terlambat untuk kembali ke tujuan awal, mumpung semuanya belum terlanjur basah. Tidak, aku baik-baik saja. Zilda, Monique dan Leta hanya diam mendengarkan, karena mereka juga tidak tahu tentang Ray sebelumnya. Kalau kamu baik-baik saja, lalu kenapa setiap malam kamu menangis? Ray tersentak mendengar perkataan Naya. Apa selama ini mereka tahu kalau dia selalu menangis diam-diam saat malam? Aku hanya merindukan nenek. Naya menghela nafas berat. Ray, aku bukan orang yang mudah dibohongi. Tapi kalau memang kamu tidak mau bercerita pada kami, ya sudah. Kami memang bukan siapa-siapa kamu juga pasti tidak percaya pada kami. Naya tidak ingin memaksa, jika memang Ray mau cerita, nanti juga pasti cerita. Naya berdiri. Aku memikirkan anak-anakku. Naya, Monique, Leta dan Zilda saling pandang. Anak. Apa mereka salah dengar? Anak. Di mana mereka sekarang? Kamu sudah punya anak. Kamu kan masih sangat muda. Tanya Zilda. Naya langsung melihat Zilda. Zilda langsung cengar-cengir, paham akan arti tatapan Naya. Jika Ray terlalu muda untuk memiliki anak, lalu bagaimana dengan Naya yang lebih muda lagi umurnya? Kamu diperkosa? Tanya Naya. Tidak, aku. Naya kembali duduk. Coba cerita, siapa tahu saja kami bisa membantu. Ada keraguan dalam diri Ray. Bukan karena tidak percaya atau malu, tapi dia sudah menandatangani surat perjanjian kalau tidak akan menceritakan pada siapapun. Jangan takut, ceritakan saja. Aku akan menjagamu dengan baik. Naya mengusap punggung tangan Ray, berusaha mencoba menenangkan gadis itu. Aku sudah menikah saat masih kelas 3, tapi hanya menikah agama saja. Saat itu, nenek sedang sakit keras, membutuhkan biaya perawatan yang sangat banyak, nenek juga jatuh di kamar mandi. Saat itu aku ingin menceritakan semuanya padamu, Naya. Tapi kamu tidak pernah lagi sekolah,
juga tidak pernah datang ke kontrakan. Naya, Monique, Zilda dan Leta saling pandang. Tentu saja mereka tahu alasan Naya, Zilda dan Leta tidak sekolah, hanya ada Monique saja. Lalu, seorang pria tua menawarkan bantuan untukku, dengan syarat. Ray menghela nafas berat. Jangan-jangan kamu dinikahi pria tua itu? Tanya Zilda. Bukan, dia menawarkan bantuan untuk biaya nenek hingga sembuh, tapi aku harus menikah dengan cucunya yang sudah memiliki istri sah, dan memberikan keturunan. Cucunya saat itu belum memiliki anak, dan dia sangat menginginkan cicit. Dia juga berjanji akan memberikan beasiswa, tempat tinggal yang layak, kendaraan, uang, dan aku harus bercerai dengan cucunya setelah melahirkan dan pergi dari kehidupan mereka. Istri sahnya yang akan membesarkan dan mengakui anakku sebagai anaknya. Naya mengepalkan tangannya, dia benci dengan orang yang memanfaatkan Ray. Aku hamil, dan melahirkan bayi kembar. Apa? Teriak mereka heboh. Mereka laki-laki dan perempuan, namanya Radi dan Raine, tapi, aku meninggalkan mereka di sana. Aku pergi bukan karena tidak sayang. Aku ingin pergi sebelum diusir, setidaknya aku pergi dengan membawa harga diri yang tersisa. Aku juga tidak membawa apa-apa yang sudah diberikan atau yang pernah mereka janjikan, karena aku tidak mau menjual anakku. Ray terus menceritakan semuanya, tentang penyesalannya, kesedihannya, perjuangannya. Siapa dia? Maksudnya, mantan suami sintingmu itu. Ucap Naya. Marva. Seperti pernah dengar, nama keluarganya. Tanya Naya. Arturo. Tuh kan, kayaknya familiar, ucap Naya kembali, sambil berpikir. Ray, Monique, Zilda, dan Leta tersentak mendengar suara dobrakan meja yang keras. Dasar keluarga sialan. Keluarga mereka memang tidak ada yang beres. Kamu kenal, Nay? Aku tahu mereka. Kamu kenal? Tanya Ray lagi. Apa dugaan dia selama ini benar? Jangan-jangan Naya juga mantan istri Marva yang gagal memberikan keturunan. Ray langsung menutup mulutnya. Jangan-jangan kamu juga mantan istri Marva. Leta, Monique dan Zilda langsung tertawa. Sembarangan. Sebelum mereka memanfaatkan aku yang akan lebih dulu menghancurkan mereka. Ray tidak mengerti, jadi dia diam saja. Kamu tahu, Marva itu sepupu Arby. Arby. Iya, Arby yang sok ganteng dan sok tenar itu. Selain Naya dan Ray, yang lain menahan senyum. Arby teman sekelasku. Memangnya ada Arby lain? Ngomong-ngomong, berarti si kembar jadi saudaranya Ciro, iya. Ciro. Siapa Ciro? Naya menghela nafas. Anakku. Apa? Keluarga mereka memang brengsek semua. Egois dan sombong. Memanfaatkan kekuasaan dan uang untuk menindas orang. Justru Nayalah yang terlihat paling emosi dibanding Ray. Ngomong-ngomong, apa ada orang yang bisa kamu percaya di rumah itu? Ada, dia Big Tuti. Dia asisten rumah tangga di mansion Marva. Kamu punya nomor ponselnya? Ada. Ray lalu memberikan nomor ponsel milik Big Tuti. Dengan cepat Naya langsung menghubungi Big Tuti dan menspeakernya. Halo. Terdengar suara orang yang baru bangun tidur, karena selisih waktu 7 jam. Halo, ini Bituti, kan? Iya benar, ini dengan siapa ya? Bibi saat ini sendiri kan, tidak ada siapa-siapa di dekat Bibi. Tidak ada, saya sendiri. Ini dengan siapa, ya? Tanyanya sekali lagi. Ini Naya, temannya Ray. Ray, mamanya si kembar. Non Ray. Benar. Bi, boleh saya minta tolong? Ada apa? Ya. Apa Non Ray baik-baik saja? Ray di sini baik-baik saja. Jadi gimana Bi? Bisa saya minta tolong? Apa ya? Bisakah Bibi mengirimkan informasi tentang si kembar pada Ray setiap hari? Juga foto-foto dan video mereka. Jangan khawatir, saya akan mengirimkan dana untuk itu juga ponsel baru.
Tapi Bibi diam-diam saja, jangan sampai ada yang tahu, ini semua demi Rei. Tentu saja, saya mau. Tidak perlu mengirimkan apa-apa pada saya. Saya akan mengirimkan uang. Nanti juga Rei akan mengirimkan uang dan kebutuhan anak-anak kalau dia sudah mendapat gaji dari kerja sambilan. Memangnya sekarang Non Rei di mana? Ada di tempat yang aman bersama kami. Nanti Rei akan mengirimkan baju anak-anak dan mainan. Bibi selipkan saja di antara yang lain biar tidak ada yang curiga. Kalau ada yang bertanya, bilang saja itu dari Arbi. Tuan muda Arbi. Ita, bilang saja dari Arbi. Arbi tahu kan tentang si kembar? Iya, keluarga besar Arturo tahu tentang kelahiran si kembar. Bagus, bilang saja dari Arbi, itu juga kalau ada yang nanya. Kalau tidak, ya diam saja. Iya, Non. Bibi mau bicara dengan Rei. Mau Non, mau. Naya lalu menyerahkan ponselnya pada Rei. Halo, Bi. Ya Allah, Non Rei. Non kemana saja? Maafkan Rei, Bi. Kamu baik-baik saja, kan? Rei baik. Bibi sehat, kan? Iya, Bibi sehat. Si kembar juga sehat, ganteng dan cantik. Rei meneteskan air matanya, dia begitu rindu dengan anak kembarnya. Kamu jangan khawatir ya, Rei. Bibi akan menjaga anak-anak kamu dan rutin memberi kabar tentang mereka. Terima kasih banyak, Bi. Jangan bilang makasih, kamu kan ibu kandung mereka. Rei kembali memberikan ponsel itu pada Naya setelah puas bicara dengan Bi Tuti. Bi, ingat ya, jangan sampai ada yang tahu dengan hal ini. Nomor saya disimpan saja dengan nama Mang Ujang atau tukang sayur, atau siapa gitu. Monik, Leta, Zilda dan Rei tertawa mendengar perkataan Naya. Nanti saya kirim nomor Rei, disimpannya juga dengan nama lain yang tidak mencurigakan. Baik, Non. Saya mengerti. Rei lalu memeluk erat Naya. Terima kasih banyak. Kamu adalah yang terbaik. Mereka berlima berpelukan. Jadilah orang sukses, tunjukkan pada mereka kalau kamu mampu tanpa mereka. Ucap Naya. Rei mengangguk, dia berjanji pada dirinya sendiri akan menjadi dokter yang hebat, juga untuk Radi dan Raine. Pagi hari waktu Jakarta, Bi Tuti lalu mulai mengirimkan foto-foto dan video Radi dan Raine pada Rei. Seperti itu setiap harinya. Dan malam ini, Rei melihat foto-foto dan video-video Radi dan Raine yang sedang berulang tahun. Di mana Marva menggendong Radi dan Viola menggendong Raine. Bahkan di situ juga ada keluarga besar Arturo. Arbi, Iqmal, Vian dan Marcel juga si kecil Ciro. Berkat Freya, Rei kini bisa melepaskan kerinduannya dengan anak-anaknya. Masih bisa melihat tumbuh kembang mereka meski dari jarak jauh. Masih bisa membelikan mereka baju, susu dan mainan dengan uang yang dia kirimkan pada Bi Tuti. Berbahagialah, kamu selangkah lebih maju dari mereka. Kamu masih bisa melihat anak-anak. Sedangkan orang-orang itu tidak akan bisa mencari keberadaan kamu, ucap Naya yang diangguki yang lainnya.